الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah hatinya supaya selalu tetap ditata hatinya, diniati karena Allah semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba, diniati untuk mencari kepahaman, diniati untuk mencari ilmu sehingga menambah keimanannya dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita pada sore ini. Nomor hadisnya 174. Kitabul Wudu, nomor hadis 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata siapa Ahmad ibnu Syabib, hadasana abi an Yunus an ibni Syihab. Qala, berkata siapa ibni Syihab, hadasani Hamzah ibni Abdillah an abi. Qala, berkata abi, kanat ada opo al-kilabu beberapa anjing, iku tabulu kencing apa anjing,
wa tuqbilu dan menghadap apa anjing, wa tudbiru dan membelakang apa anjing, fil masjidi di dalam masjid, fi zamani Rasulillah di dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakunu, maka tidak ada mereka para sahabat iku yarushuna nyiram mereka syai'an pada sesuatu min dalika dari demikian itu kencingnya anjing, dari demikian itu kencingnya anjing. Jadi Abi berkata, ada beberapa anjing yang masuk ke dalam masjid, kemudian anjing itu kencing kemana-mana, menghadap, membelakang. Nah, ini maksudnya kencingnya kemana-mana. Dan mereka para sahabat itu membiarkan anjing tersebut, ya tidak disiram, ya tidak digusah anjing itu. Jadi anjing itu kencing di dalam masjid lalu dibiarkan, karena dulu di zaman Nabi masjidnya masih tanah lantainya, sehingga ya dibiarkan saja oleh para sahabat, ditunggu sampai kering dan hilang baunya. Jadi dari hadis ini ya, menurut pendapat sebagian ulama, tanah yang terkena kencing anjing, itu dianggap suci kembali apabila tanahnya itu sudah kering, terkena matahari dan hilang baunya. Itu sudah dianggap suci dan termasuk kencingnya manusia. Kencingnya manusia terhadap suatu tanah, kemudian tanahnya itu kering dan tidak ada bau pesing, bau kencing anjing, ya, maka para ulama berpendapat itu sudah dianggap suci, ya, itu sudah dianggap suci. Makanya Bapak Ibu yang masjidnya itu dekat dengan masyarakat yang di situ mungkin memelihara anjing, ya ini supaya dijaga kesuciannya, supaya dijaga masjidnya selalu ditutup, ya, selalu dikunci agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kejadian ada masjid yang warganya itu diminta amal soleh kalau keluar masuk masjid supaya menutup pintu, warga kompleknya, tapi mereka tidak mau menghiraukan, tidak mau nutup pintu, tidak mau nutup pagar. Akhirnya ada seekor anjing yang masuk masjid lewat dapur, ya, langsung ke masjid. Nah ini kan ya najis semuanya, ya, walaupun anjingnya mungkin tidak basah. Ya mungkin di situ dia meneteskan air liur kan, nah, ya, siapa tahu. Nah ini supaya dijaga, sama-sama menjaga. Karena kalau sudah najis kemudian tidak disucikan, ya najis selamanya. Ibadahnya ya nggak diterima, sholatnya, ya ngajinya, nah, itu karena masjidnya najis. Ya. Dari hadis ini makanya ya supaya betul-betul dijaga kesuciannya, dijaga masjidnya, jangan sampai dimasuki anjing. Hadatsana Hafiz Ibnu Umar qala hadatsana Syu'bah
an ibni Abi Safar an Sya'bi an Adi bin Hatim qala berkata siapa Adi, Sa'altu bertanya aku an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala bersabda siapa Nabi, Ida arsalta ketika melepas kamu kalbaka pada anjingmu al muallama yang diajari, anjing yang dilatih untuk berburu, fakotala maka membunuh apa anjing, membunuh hewan buruan, fakul maka makanlah kamu. Jadi Adi bertanya kepada Nabi, bertanya tentang hasil buruan anjing. Lalu Nabi menjawab, ketika kamu melepas anjingmu yang kamu latih dan kamu bacakan bismillah di dalam anjing itu berburu, ketika mendapatkan hewan buruan yang dibunuh oleh anjingnya, maka boleh kalian makan. Boleh dimakan. Contohnya punya anjing yang memang dilatih anjing itu untuk berburu. Kemudian dia melepaskan anjingnya dengan membaca bismillah. Kemudian anjingnya itu mendapatkan hewan buruan, membunuh hewan buruan, maka hewan hasil pembunuhannya anjing itu halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan. Karena memang anjingnya dilatih untuk berburu, boleh. Bahkan dalam hadis itu diperbolehkan orang Islam memelihara anjing itu dua hal. Yang pertama, anjing yang digunakan untuk berburu itu boleh. Ya, untuk berburu, dilatih, berburu itu boleh. Kemudian yang kedua, anjing yang dilatih untuk menjaga hewan ternak. Nah itu boleh. Ya, boleh memelihara anjing, tapi tetap dijaga kesuciannya, ibadahnya dari najisnya anjing. Makanya seperti kemarin sudah dijelaskan bahwa air liurnya anjing itu nempelnya kuat, sehingga ketika membersihkan sesuatu yang terkena air liurnya anjing itu, ya supaya dengan tanah, agar air liurnya yang nempel di dalam wadah atau sesuatu itu bisa terangkat dengan tanah tersebut. Itu. Jadi boleh orang Islam memelihara anjing dalam dua hal itu. Kalau selain itu tidak diperbolehkan. Apalagi memelihara anjing hanya untuk kebanggaan atau hobi. Bahkan dalam hadis Ibnu Majah itu dijelaskan dia akan hilang pahalanya dalam satu hari semalam itu 1 kirot. Ketika dia memelihara anjing hanya untuk hobi saja, atau hanya untuk kebanggaan-kebanggaan saja, senang-senang saja, maka setiap hari semalam pahala itu akan hilang darinya sebanyak 1 kirot. Padahal kita dalam satu hari semalam itu ibadah belum tentu bisa mendapatkan pahala 1 kirot. Ini. Maka kalau punya anjing, ya dilatihlah untuk berburu, untuk menjaga ternak, ya. Bukan untuk hobi kebanggaan. Wa idza akala, dan ketika makan apa anjing, fala ta'kul, maka jangan makan kamu. Fa innama amsakahu, maka sesungguhnya menangkap apa anjing hu pada hewan buruan, ala nafsihi, untuk dirinya anjing.
Dan ketika anjing itu berburu kemudian dimakan sendiri, maka kamu jangan memakan pada hasil buruan anjing itu. Kenapa? Karena sesungguhnya anjing itu menangkap hewan buruan untuk dia makan sendiri. Gitu. Contohnya udah dilepas, baca bismillah, kemudian dapat buruan. Nah, ketika dapat buruan ternyata anjingnya itu makan buruan itu, maka pemilik itu tidak boleh memakan hasil buruan anjingnya. Haram, ya. Haram, tidak boleh. Yang boleh itu kalau anjingnya dilepas, baca bismillah, kemudian dia mendapatkan tangkap buruan, ya, mendapatkan hewan buruannya, menangkap hewan buruannya, kemudian dibawa ke majikannya, tidak dimakan sendiri, ya itu boleh untuk dimakan. Tapi kalau anjingnya itu berburu untuk dirinya sendiri, walaupun sudah dibacakan bismillah, ya maka haram untuk dimakan oleh majikannya anjing. Qultu, berkata akunya Adi, ursilu, melepaskan aku, kalbi, pada anjingku. Fa'ajidu, maka menjumpai aku, ma'ahu, bersama anjing, kalban akhoro, pada anjing yang lain. Nabi, saya melepas pada anjingku untuk berburu. Lah ternyata aku menjumpai anjing lain bersama anjingku. Itu bagaimana Nabi? Qala, bersabda siapa Nabi? Fala takul, maka jangan makan kamu. Fa innama samaita, maka sesungguhnya membaca bismillah kamu, ala kalbika, atas anjingmu. Walam tu sama, dan tidak membaca bismillah kamu, ala kolbin akhoro, atas anjing yang lain. Lalu Nabi menjawab, maka kamu jangan memakan hewan buruan itu, karena kamu membacakan bismillah itu terhadap anjingmu, dan kamu tidak membacakan bismillah terhadap anjing yang lain. Jadi nggak boleh dimakan. Berburu, ya, menggunakan anjingnya, tiba-tiba datang ke majikannya dengan membawa buruan plus anjing lain, ya, maka pemilik tidak boleh memakan hasil buruan tersebut, karena nggak tahu yang nangkep gitu, yang menangkap hewan buruan itu anjingmu atau anjing yang lain, ya, maka mutawariknya ya jangan dimakan gitu. Atau mungkin yang nangkep anjingmu, tapi ketika datang dia bersama dengan anjing yang lain, nggak tahu ya yang nangkep hewan buruan itu yang mana, tapi sebetulnya yang menangkap adalah anjingmu. Ketika datang kepadamu bersama anjing yang lain, maka tetap sebagai mutawariknya ya jangan dimakan, ya, jangan dimakan. Nah itulah tentang anjing. Tentang anjing, boleh memelihara anjing, ya, dengan catatan ya, untuk berburu dan menjaga ternak, ya, tidak boleh memelihara anjing hanya untuk kebanggaan, hanya untuk hobi, ya, karena setiap harinya akan kehilangan kebaikan, kehilangan pahala sebanyak 1 qirot. Babuman, babnya orang, lam yaro, yang tidak berpendapat siapa orang, al wudu'a, pada wudu.
illa kecuali minal makhrajaini dari dua tempat keluar. Rupane minal kubuli dari kubul itu ya zakar, wa duburin dan lobang dubur belakang. Kubul itu lobang depan, zakar, wa duburi dan lobang belakang. Di bab orang yang berpendapat sesuatu yang dapat membatalkan wudu kecuali dapat membatalkan wudu kecuali wudu dari dua tempat keluar, yaitu zakar kencing dan dubur berak. Itu yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu, kencing dan berak. Wa qaulullah dan firman Allah Ta'ala yang maha luhur. Auja atau datang siapa ahadun seseorang, minkum dari kalian, minal ghaidi dari berak atau kencing. Allah berfirman, seseorang dari kalian yang datang berak atau kencing itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Surat An-Nisa ayat 43. Berak, kencing itu membatalkan wudu. Waqala dan berkata siapa atau fiman di dalam orang yakhruju yang keluar min duburihi dari zuburnya orang, apa adudu cacing kecil, au min zakarihi atau dari zakarnya orang, nahwul komlati seperti kutu, Menurut Atok, orang yang keluar cacing dari duburnya, keluar cacing kecil dari duburnya, atau keluar kutu dari zakarnya, itu menurut Atok membatalkan wudu. Yaitu mengulangi siapa orang al-wudu'a pada wudu, dia supaya wudu kembali. Orang yang keluar cacing kecil dari duburnya atau kutu dari kemaluannya, ini menurut Atok supaya berwudu. Waqala dan berkata siapa Jabir ibnu Abdillah, idza dhahika ketika tertawa siapa orang, fis sholati di dalam sholat, a'ada maka mengulangi siapa orang, as-sholata pada sholat, walam yu'id dan tidak mengulangi dia al-wudu'a pada wudu. Menurut Jabir, ketika orang itu tertawa di dalam sholat, maka dia supaya mengulangi sholatnya dan tidak perlu mengulangi wudunya. Artinya tertawa itu tidak membatalkan wudu. Tertawa itu tidak membatalkan wudu, namun dapat membatalkan sholat. Jadi dohik ini tertawa yang Yang bersuara,
Nah, itu contohnya. Allahu Akbar. Nah, ini berarti sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Tapi kalau sholat tapi senyum-senyum, ya, mungkin melihat atau mendengar sesuatu yang lucu ketika dia sholat surah, tapi cuman senyum-senyum saja, tidak sampai terdengar suara tertawanya. Nah, ini tidak batal sholatnya, teruskan sholatnya. Jadi yang dimaksud dohik itu tertawa yang keluar suara atau terdengar suara. Tapi kalau itu tidak membatalkan sholatnya. Waqala, dan berkata siapa Hasan, in akhoda, bahwasanya memotong siapa orang, min sya'arihi, dari rambutnya, wa atfarihi, dan kukunya, au khola'a, atau melepas dia, khuffaihi, pada dua muzahnya, fala wudu'a, maka tidak ada wudu, alaihi, atas orang. Kalau Hasan berpendapat bahwa orang yang memotong rambut, memotong kuku, itu tidak membatalkan wudunya. Tidak membatalkan wudu. Jadi potong rambut, potong kuku itu tidak membatalkan wudu ketika dia punya wudu. Contohnya mungkin habis wudu, gitu, mau berangkat sholat Jumatan, dia membersihkan kukunya, potong kuku, potong kumis, potong rambut, contoh. Maka hal itu tidak membatalkan wudu. Waqala, dan berkata siapa Abu Hurairah, la wudu'a, tidak ada wudu, ila, kecuali, min hadasin, karena batal. Menurut Abu Hurairah tidak perlu wudu. Kalau sudah punya wudu tidak perlu wudu lagi, kecuali karena memang wudunya batal, kentut, kencing, berak, ya. Wa yudkaru, dan disebut apa hadis, an Jabir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, fi ghuswati Dzatir Riqa, di dalam peperangan Dzatir Riqa. Ya. Dzatir Riqa itu perang Gombal. Kenapa dikatakan perang Gombal? Karena perjalanannya jauh sampai luka kakinya, sampai luka kakinya karena jalan jauh, dan akhirnya mereka membalut kakinya dengan kain. Mereka membalut kakinya dengan kain. Jadi perjalanannya jauh, akhirnya sampai kakinya itu pecah-pecah, kakinya luka saking jalan jauh. Akhirnya mereka membaluti kakinya dengan kain, maka disebut Dzatir Riqa. Farumia, maka dipanah siapa rojulun, seorang laki-laki, bisahmin, dengan anak panah. Pada waktu Nabi perang Dzatir Riqa, ada seorang laki-laki yang terkena anak panah. Fanazafahu, maka mengalir opo damun, darah. Faroka'a, maka rukuk dia, wasajada, dan sujud dia, wa madha, dan menyelesaikan dia, fi sholatihi, di dalam sholatnya rojul. Jadi ada seorang laki-laki yang terkena anak panah, yang mana darahnya mengalir
pada waktu rukuk dan sujud sampai dia menyelesaikan sholatnya. Nah, ini menunjukkan pentingnya sholat. Jadi dalam keadaan apapun ya, ketika masuk sholat, dia sudah sholat kemudian terjadi hal-hal yang kepadanya ya, maka dia supaya tetap meneruskan sholatnya sampai selesai ya, ini. Waqala dan berkata siapa Hasan, mazala tidak henti-hentinya siapa al-muslimuna orang-orang Islam iku yusalluna salat mereka fi jirohatihim di dalam beberapa luka mereka. Hasan menyampaikan bahwa orang-orang Islam tetap mengerjakan sholat dalam keadaan terluka sampai mereka menyelesaikan sholatnya. Itu menunjukkan pentingnya sholat ya. Bahkan kalau di dalam sebuah hadis itu Imam Bukhari atau Imam Muslim, saya dilupakan, saking khusyuknya beliau di dalam mengerjakan sholat, dientup tawon 12 tawon itu loh, nggak kerasa, saking khusyuknya ya. Walaupun dientup, beliau tetap meneruskan sholatnya sampai menyelesaikan sholatnya. Kemudian diangkat jubahnya, ternyata di dalamnya itu ada lebah ya. Di dalamnya ada lebah ya, itu. Ada juga yang menjelaskan sahabat Nabi ya, meminta untuk mencabut anak panah ketika sedang mengerjakan sholat. Ketika tidak sholat dicabut, wah sakitnya luar biasa mungkin. Tapi ketika dalam keadaan sholat, saking kusyuknya gitu, saking kusyuknya di dalam mengerjakan sholat ya, akhirnya dicabut anak panah itu sehingga tidak terasa rasa sakitnya. Itu intinya apa yang disampaikan Hasan, bahwa dalam keadaan apapun tetap supaya mengerjakan sholat dan menyelesaikan sholatnya. Waqala dan berkata siapa Taus wa Muhammad ibnu Ali wa Atha wa ahlu Hijaz dan ahli Hijaz, maksudnya ulama-ulama Hijaz, laisa tidak ada fidami di dalam darah opo wudu'un wudu. Menurut Taus, Muhammad bin Ali dan Atha dan ulama-ulama Hijaz, mereka mengatakan bahwa mengeluarkan darah itu tidak membatalkan wudu. Nah, tidak membatalkan wudu. Mereka berpendapat, mereka sepakat bahwa mengeluarkan darah itu tidak membatalkan wudu. Mungkin terluka, terkena pisau, mau sholat, anaknya minta buah, kemudian orang tuanya ngupasin buah, ternyata terkena pisau, wah, berdarah, cucuran darah. Nah itu menurut Taus atau Muhammad dan ulama-ulama ahli Hijaz, mereka sepakat bahwa itu tidak membatalkan wudu. Wa asoro dan memencet, melotot. Siapa Ibnu Umar basrotan pada bisul, bisule diplotot ya.
Fakhoroja maka keluar miha dari bisul opo adamu darah. Walam yatawaddo dan tidak wudu dia. Ibnu Umar dia memencet bisulnya, dari bisul itu sampai mengeluarkan darah plus nanahnya mungkin. Tapi Ibnu Umar tidak berwudu, artinya tidak batal wudunya, ya, tidak batal wudunya. Wabazako dan meludah siapa Ibnu Abi Aufa daman pada darah pada waktu sholat. Ibnu Abi Aufa meludah darah. Famadho maka terus dia fi sholatihi di dalam sholatnya, dia meneruskan sholatnya. Jadi meludah darah itu tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan sholat, tapi ya hukumnya najis darahnya, itu hukumnya najis. Kalau meludahnya di masjid sekarang ya najis, kemana-mana, ke lantainya itu. Karena dulu memang masjidnya rata-rata masih lantainya tanah, maka ketika sholat meludah boleh, boleh. Bahkan dalam hadis lain itu ketika sholat ya tidak khusyuk, itu supaya meludah ke kiri, artinya dia sholat dalam keadaan gangguan setan, maka supaya diludahi setan itu dengan meludah ke kiri. Tapi jangan riaknya, jilatun namanya itu, sholat berjamaah di masjid dia nggak khusyuk kemudian dia meludah ke kiri, pok. Kasihan temannya yang ada di sebelah kirinya. Ini meludahnya gitu doang, nggak perlu sampai keluar riaknya, umbelnya. Itu namanya jilatun. Waqala dan berkata siapa Ibnu Umar wal Hasan iku fiman termasuk orang yahtajima yang cantuk siapa orang. Laisa tidak ada alaihi wajib atas orang ila kecuali goslun dibasuh mahajimihi bekasnya cantuk atau bekas tempatnya cantuk. Ibnu Umar dan Hasan mereka berpendapat bahwa termasuk orang yang cantuk itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu kecuali hanya dibasuh bekas cantuknya, bekas luka cantuknya itu dibasuh, sehingga bekas darah yang masih yang masih ada bercak-bercaknya itu ya bisa hilang tersiram air. Jadi cantuk itu ya tidak termasuk membatalkan wudu. Cukup dibersihkan saja bekas cantuknya, dilap dengan air, ya, dilap dengan air sehingga bekas darah cantuknya itu hilang. Itu. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyas qala haddatsana ibnu Abi bin haddatsana Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah qala bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yazalu tidak henti-henti siapa al-abdu hamba fi sholatin di dalam sholat maka selama ada siapa abd
fil masjidi di dalam masjid. Yantadiru menunggu siapa abad. Yantadiru menunggu siapa abad as-sholata pada sholat yang lain, atau menunggu sholat yang mau dia sholat. Malam yuhdis selama belum batal dia. Selama belum batal dia. Jadi Nabi bersabda, selama dia hamba itu belum batal untuk menunggu sholat di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala sholat terus. Mendapatkan pahala sholat terus sampai dia mengerjakan sholat itu. Contohnya datang ke masjid, sholat maghrib, sebelum sholat maghrib dia sholat sunnah. Setelah sholat sunnah dia nunggu sampai qomat, sampai mengerjakan sholat maghrib. Maka hitungan dia menunggu setelah dia sholat sunnah sampai dia mengerjakan sholat maghrib, itu oleh Allah diberi pahala sebagaimana dia mengerjakan sholat sunnah terus sampai sholat maghrib. Atau setelah sholat maghrib dia di masjid, tidak batal wudunya, ya, dia di masjid nunggu sholat isya contohnya, maka selama dia menunggu dari setelah sholat maghrib sampai sholat isya, Allah memberi pahala kepadanya sebagaimana dia mengerjakan sholat terus. Nah ini, maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ketika sholat berjamaah di masjid, kiranya tidak ada keperluan yang urgent di dalam rumah, ya setelah sholat maghrib gak usah pulang, di masjid aja nunggu sholat isya. Ya, di samping itu juga akan mendapatkan pahala dari yang lain, ya, dari yang lain. Contohnya di situ ada yang baca Quran di masjid, setelah sholat maghrib nunggu sholat isya, di situ ada yang ngaji, ada yang baca Quran, maka mendapatkan pahala itu juga yang nunggu sholat di masjid itu. Jadi mendapatkan pahala sholat terus sebab dia menunggu sholat yang lain dalam keadaan tidak batal wudunya, juga akan mendapatkan pahala-pahala yang lain, ya, juga akan mendapatkan pahala-pahala yang lain yang dikerjakan oleh orang-orang yang berada di dalam masjid tersebut. Nah itu, makanya ya itu, jangan pulang. Nah, dulu ada itu jamaah sepuh gitu. Setiap sholat itu ya dia nggak pulang. Setiap sholat maghrib, selesai sholat maghrib ya duduk di masjid. Kadang tiduran, tapi nggak tidur beneran, geletakan lah istilahnya, geletakan di masjid sambil nunggu sholat isya. Nah itu walaupun geletakan saja, nggak tidur, tanpa batal wudunya, nah itu juga akan mendapatkan pahala sebagaimana dia mengerjakan sholat terus menerus. Ya, ini pol pahalanya, itu pol pahalanya. Maka sempurnakan wudunya, dijaga wudunya, jangan sampai batal, maka akan mendapatkan pahala yang sangat pol. Faqala, maka berkata siapa rojulun, orang laki-laki, ajamiyun, rojul ajam, ma apakah al hadasu batal ya Aba Hurairah, hai Aba Hurairah. Ada seorang laki-laki dari bangsa Ajam, dia bertanya kepada Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah, yang dimaksud batal itu seperti apa, bagaimana?
Qala berkata siapa Abu Hurairah, yang disebut batal itu as-sautu suara, yakni mengendaki siapa Abu Hurairah ad-dur totu kentut besar. Yang dimaksud suara itu adalah kentut yang bersuara. Begitu juga dengan kentut yang tidak bersuara tapi bau. Nah, ini juga dapat membatalkan wudu. Mambu. Nah, berarti ya batal wudunya. Atau beret gitu. Enggak bau. Ya, itu juga batal wudunya. Maka ketika sholat ya supaya berwudu lagi. Ya, ini. Hadatsana Abu Walid qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah ani Zuhri an Abad ibni Tamim an Ammi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, la yang sorif, janganlah bubar siapa orang di dalam sholatnya, hatta sehingga yasma'a mendengar dia sautan pada suara tiwut, au yajida atau menjumpai dia rihan pada bau. Jadi Nabi bersabda, janganlah bubar dari sholatnya sampai dia itu betul-betul mendengar suara kentutnya atau menjumpai baunya. Kalau ngerasa kentut tapi tidak ada bau dan tidak ada suara, maka teruskanlah sholatnya, nggak usah bubar. Contohnya ya sholat tiba-tiba gitu, kerasa kentut tapi nggak ada bau, terus nggak ada suaranya, cuman ngerasa kentut ya, maka sholatnya diteruskan, tidak usah bubar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman, kemanfaatan dan kebarokahan di dalam pengajian kita ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan untuk menjadi pedoman hidup ibadah kita ya, menjadi pedoman ibadah kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.